Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang terkasih, eh, kalau kita jadi orang Kristen, pastilah kita mendengarkan suara Tuhan mengatakan, "Datanglah kepadaku." Betul, kita harus datang kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak berhenti sampai datang kepadaku. Tuhan juga mengatakan, "Pergilah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi, sebelum kita pergi untuk memuridkan orang lain, kita sendiri mesti mengerti apakah saya sudah menjadi murid yang baik. Apakah saya selalu mempersiapkan diri untuk selalu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab ini, judulnya hari ini cukup provokatif. Saudara yakin nggak bahwa saudara orang Kristen? Karena kalau kita belum yakin, bagaimana mungkin kita bisa memuridkan orang lain? Kenyataan yang pertama, Bapak Ibu kan ada buku tuh. Di dalam buku Bapak Ibu ada yang kosong, dan yang kosong itu nanti Bapak Ibu bisa isi dengan tulisan yang saya tulis dengan huruf besar seperti ini. Jadi yang huruf besar seperti ini nanti Bapak Ibu bisa tulis di bukunya ya, ditulis di bukunya. Baik, kenyataan yang pertama. Banyak loh pengunjung gereja yang baik, setia, telah menerima Kristus di dalam doa, tapi sayangnya ada juga yang tidak yakin. Jadi ditulis di situ. Tidak yakin bahwa mereka adalah orang Kristen. Kenapa tidak yakin? Karena tidak memperoleh penjelasan yang benar. Mengapa penjelasan yang benar itu menjadi sangat penting? Iya, penting banget. Penting banget untuk mengerti apa artinya menjadi orang Kristen dan mesti yakin bahwa saudara dan saya adalah seorang Kristen. Yakin misalnya, saya orang Kristen, yakin nggak pasti memiliki jaminan keselamatan? Enak aja jadi orang Kristen, pemilik sorga. Kenapa bisa begitu? Orang lain nggak bisa masuk ke sorga. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan penting yang kita mesti jawab dulu. Sebagai orang Kristen, apakah benar kita yakin tentang jaminan keselamatan? Itu cuma salah satu saja loh. Banyak hal-hal yang lain yang akan kita pelajari tentang definisi orang Kristen. Nah, agama Kristen itu bukannya filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat itu adalah satu pemikiran yang mendalam tentang eksistensi diri, di mana dia berpikir, 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 berpikir. Akhirnya, kalau Hegel mengatakan proses pemikiran itu adalah sebuah tesis, satu kenyataan, kemudian antitesis, pernyataan itu dibantah atau dikritisi sehingga menghasilkan hipotesis. Hipotesis itu tidak berhenti, Hegel mengatakan. Hipotesis itu akan menjadi lagi tesis, kemudian dikritisi lagi menjadi antitesis, dan kemudian menjadi hipotesis, dan seterusnya. Agama Kristen bukan filsafat, bukan hasil pemikiran Bapak dan Ibu. Agama Kristen bukan seperti itu. Apalagi ada yang mengatakan agama Kristen ini adalah etika. No, kalau orang itu berkata sopan, bertindak baik, itu adalah akibat daripada dia menjadi seorang Kristen. Tapi agama Kristen bukan kumpulan dari pemikiran-pemikiran atau filsafat, bukan jadi juga dari etika, bagaimana kita mengatur begitu supaya nengoknya bagaimana, ketawanya bagaimana, menggerakkan matanya bagaimana, bukan. Apalagi ada yang mengatakan agama Kristen adalah ukuran bertingkah laku. No, totally wrong. Bukan itu. Agama Kristen bukanlah filsafat, bukanlah etika, bukanlah ukuran bertingkah laku. Kenapa? Karena agama Kristen, saudara dan saya harus mengetahui agama Kristen adalah hubungan pribadi dengan Allah. Dan hubungan pribadi dengan Allah itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Pada saat saudara dan saya mengerti siapa itu Yesus Kristus, kemudian kita mempercayai Dia, kita memperbaiki hubungan yang sudah putus itu, pada saat itulah saudara dan saya menjadi seorang pengikut Kristus. Selanjutnya, yang kedua di situ ada ya,
Keyakinan bahwa saudara orang Kristen sebetulnya sama dengan pengalaman dalam perkawinan. Kenapa? Karena di dalam perkawinan memerlukan penyerahan dari seluruh kepribadian kita. Akal kita menalar, oh orang ini bisa nih jadi pasangan hidup saya. Oh, orang ini setujuan nih dengan saya. Oh, orang ini memiliki latar belakang yang saya bisa terima. Jadi, keyakinan saudara sebagai seorang Kristen harus bisa dinalar, ya. Kita harus bisa menerima dengan akal budi. Kemudian, orang yang mau menikah, dia lihat, oh ganteng nih si Pak James ya, misalnya gitu. James ganteng nih, punya pekerjaan gitu ya, orangnya rajin. Tapi kalau tidak timbul perasaan mengasihi kepada orang itu, ya nggak mungkin jadi antara saya dengan Pak James misalnya begitu. Ya, jadi akal budi mengerti, akal budi menerima bahwa dia cocok untuk saya, tapi perasaan saya nggak memerlukan dia gitu. Sekarang udah dua ya, akal budi terima, perasaan terima, tapi mau enggak? Untuk mau harus ada tindakan, tindakan yang konkret. Saya yakin Ibu Anita Tobing dan Pak Henry Tobing tidak akan mungkin menjadi sepasang suami istri apabila keduanya tidak menyatakan mau untuk diikat dalam tali pernikahan. Jadi bukan hanya senang melihatnya, kayaknya cocok, saya memerlukan dia, tidak bisa sampai di situ, tetapi juga sampai harus ada tindakan konkret, yaitu kemauan. Kalau kita lihat di gambar ini, sepasang orang ini menghadap ke hamba Tuhan, mengikrarkan janji suci, lalu disaksikan oleh jemaat. Di sini harus ada tindakan kemauan. Jadi menjadi seorang Kristen atau keyakinan bahwa saudara orang Kristen harus melampaui tiga hal ini. Saudara harus mengerti dengan akal budi. Kenapa? Kenapa mesti jadi orang Kristen? Lalu saudara harus merasakan, apakah saya memerlukan itu? Karena ada agama yang lain juga kok. Dan yang terakhir adalah kemauan. Apakah saya mau nggak jadi orang Kristen? Kalau tiga hal ini belum terlewati, maka kita beresin satu-satu. Mari kita lihat bersama, mulai dengan akal budi. Akal budi. Banyak yang mengatakan bahwa agama Kristen itu mitos. Banyak orang yang mengatakan bahwa yang naik ke kayu salib itu adalah stuntman, katanya begitu. Ada yang menggantikan. No, 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 no. Agama Kristen itu bisa diterima dengan akal budi. Kenapa? Karena agama Kristen bukanlah langkah iman yang membabi buta. Bukan. Agama Kristen dibangun di atas kenyataan-kenyataan sejarah. Ingat ya, ditulis, diteliti, dibuktikan selama berabad-abad oleh ilmu pengetahuan dan melalui penyelidikan-penyelidikan. Ini penting sekali. Agama Kristen itu bisa diterima dengan akal budi. Saya memperlihatkan ini adalah situs daripada tempat kelahiran Tuhan Yesus. Adanya di Bethlehem. Kalau dia menggunakan satu penelitian, berarti penelitian itu memerlukan metodologi. Untuk bisa diterima menjadi sesuatu yang benar-benar ada metodologinya melalui penelitian yang ilmiah. Salah satunya mesti ada saksi. Saksinya mesti saksi hidup. Yang kedua, harus ada tulisan tentang hal itu. Yang ketiga, barangkali barang-barang peninggalannya itu bisa menggunakan teknik kimia untuk membuktikan bahwa benar itu 200 tahun yang lalu, itu 300 tahun yang lalu, itu 500 tahun yang lalu. Ada teknik-teknik di dalam forensik untuk membuktikan segala sesuatu itu. Dan agama Kristen bisa, bisa, bisa dibuktikan. Hasil penulisan, hasil penelitian membuktikan selama berabad-abad tidak pernah ada yang
keberatan dengan kekristenan. Misalnya, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dicatat bahwa ketika dia ada di tengah-tengah setelah dia pada saat dia eh, melayani, dan kemudian juga ketika dia bangkit dan ketika dia naik ke sorga, itu ada yang melihat. Dan nanti minggu depan saya akan membagikan itu kepada Bapak Ibu ya. Ada. Itu bukan mitos, bukan dongeng Disney, bukan dongeng 1001 malam Abu Nawas, bukan. Semuanya ada. Kalau kita pergi ke Israel, itu situs-situs di mana Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, Bukit Tengkorak, itu semuanya ada, bisa diterima dengan akal budi. Mari kita lanjutkan ya. Bapak Ibu pernah mendengar nama Alexander the Great? Beliau adalah Raja Yunani kuno. Dari mana Bapak Ibu tahu? Orang dia hidupnya 356 sebelum Masehi, dia meninggalnya 323 sebelum Masehi, atau seorang Ratu Cleopatra, Ratu Mesir. Dia lahirnya 70 tahun sebelum Masehi. Dia wafat 30 tahun sebelum Masehi. Dari mana Bapak Ibu tahu? Pasti ada caranya, ada metodologinya. Metodologi itulah yang digunakan, yang sama persis untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus ada. Ada lagi nih, ini yang paling penting ya. Yesus Kristus di buku Bapak Ibu ya, sekarang kita nomor ketiga. Yesus Kristus adalah pribadi yang paling agung di dunia ini. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Saya ingin Bapak Ibu membaca, tapi kalau Bapak Ibu membaca saya takut waktunya waktunya habis. Nanti mulai minggu depan kita akan membaca bergantian. Yesus Kristus adalah pribadi yang paling agung. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Even sebelum dunia ini dijadikan, Dia sudah ada. Dari mana kita tahunya? Kita tahunya dari Alkitab. Bagaimana mungkin Alkitab itu apakah benar dia memuat pernyataan yang benar? Nanti saya akan buktikan. Ya, dia dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, yaitu Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi daripada segala sesuatu, ya, segala yang telah dijadikan. Yesus ada. Yang kedua, dan yang keempat, kehidupan yang dijalani Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan, perkataan-perkataan yang diucapkan, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, semuanya membuktikan bahwa dia bukanlah manusia biasa, melainkan dia adalah Allah. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Even sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Ini ada satu informasi yang ingin saya bagi. Bapak Ibu, khusus perjanjian lama saja yang ditulis kurang lebih 1500 tahun, telah menyebutkan kedatangan Kristus lebih dari 300 kali. Jadi di perjanjian lama saja, dan perjanjian lama itu ditulisnya 1500 tahun ya, Musa sudah mulai menulis begitu, itu disebut Tuhan Yesus Kristus itu akan datang sebanyak 300 kali. Nabi Yesaya yang tadi kita baca, Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Kristus 700 tahun sebelum Kristus datang ke dunia. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di Yesaya 53. Boro-boro ketemu. Bedanya itu 700 tahun. Dan Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang berbeda dalam masa kurun waktu yang berbeda, tetapi walaupun mereka tidak saling mengenal, tetapi benang merahnya itu ada. Ini bukan pekerjaan manusia.
Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar ada, nanti Bapak Ibu bisa baca di Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17, itu silsilahnya Tuhan Yesus diambil sejak dalam hubungannya dia dengan Bapak Abraham, Bapak orang percaya, Bapak yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadikan sebuah bangsa baru, yaitu orang-orang Yahudi. Dan Lukas 3 ayat 23 sampai dengan 37 itu juga ada silsilahnya Tuhan Yesus. Dia bukan antah berantah, ditarik sampai dengan Adam. Di situ nanti Bapak Ibu baca Adam yang adalah anak Allah, itu jelas ini anaknya siapa, diturun turun 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 turun. Jadi kesimpulannya dengan akal budi Tuhan Yesus Kristus itu bisa dibuktikan. Tulisan yang ada di dalam Alkitab tidak pernah terbantahkan. Nah, sekarang yang kelima, Yesus mati disalib bagi dosa-dosa kita, sebagaimana digambarkan berabad-abad yang lalu dalam persembahan korban pada masa Perjanjian Lama. Nanti Bapak Ibu baca ya, itu ada di Keluaran 12 ayat 3 sampai 5 dan Ibrani 9 ayat 9. Di situ dikatakan inilah dia anak domba Allah. Ini adalah syarat-syarat dalam Keluaran 12 ya, syarat-syarat bagaimana cara mempersembahkan sebuah persembahan. Harus dombanya jantan, tidak bercacat, sempurna dan sebagainya. Itu sedang mengarah kepada Tuhan Yesus. Ibrani 9 juga ayat 9 demikian juga persembahan itu harus persembahan yang sempurna. Dan sampai hari ini Bapak Ibu tahu kan, semua agama pasti menuntut adanya apa? Adanya persembahan untuk menutup dosa. Adanya korban untuk menutup dosa. Tetapi berbicara tentang Kristus, Kristus adalah satu-satunya korban yang diingini oleh Tuhan. Dia masuk ke dalam dunia, jelas tugasnya cuma satu, membereskan hubungan antara Tuhan Allah dengan manusia. Dia mati digantung di kayu salib. Pada saat dia mati digantung di kayu salib, dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Kalau ada pergumulan-pergumulan apapun, Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Saya sudah beresin itu di kayu salib. Sudah selesai. Sudah beres. Bangkit. Ketika Tuhan Yesus bangkit, maka dia juga memberikan, roh kita juga harus bangkit. Kita tidak boleh lagi takut. Kita tidak boleh lagi khawatir. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah yang mati. Jadi saya kembali ke nomor 5. Yesus Kristus yang akan mati di kayu salib sudah digambarkan berabad-abad yang lalu. Ini nggak mungkin loh kalau pekerjaan manusia. Ini bukan impromptu. Ini bukan apa ya, kejadian sesaat Tuhan lagi ingat. Enggak. Ini adalah satu rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah rencanakan. Nah, itu adalah keyakinan bahwa saudara orang Kristen yang harus dibuktikan secara akal budi. Situsnya ada, ya kan? Tulisan-tulisan tentang Yesus ada, saksinya ada, tidak ada yang membantah. Kalau misalnya 500 saksi itu nanti saya akan bahas minggu depan. 500 saksi itu dia berbohong, maka tulisan itu harus gugur, ya. Tidak ada satupun yang membantah tulisan-tulisan itu. Dan kemudian juga penelitian secara teknik dengan teknik kimia itu juga bisa dilakukan. Saya ingat waktu saya SMA dulu di Jakarta, di SMA Tarakanita, kami diperlihatkan sebuah film yang bagus banget. Itu namanya kain kafan Turin ya. Itu sebetulnya kain penutup wajah daripada mayat Kristus. Kemudian mereka melakukan penelitian. Kenapa Turin? Karena itu nama kota ya, nama kota di Italia, Torino gitu. Kain itu ditemukan di sana, lalu dilihat dengan DNA yang ada itu bukan DNA manusia dan sebagainya. Akhirnya secara penelitian dengan teknik kimia itu bisa dibuktikan bahwa ini adalah pernah menutup wajah Kristus. Penelitian dengan teknik kimia juga misalnya ketika menguji artefak-artefak itu bisa kelihatan dari
penggalian arkeologi itu juga bisa membuktikan bahwa tempat itu pernah ada berapa ribu tahun yang lalu, mungkin keping uang yang ditemukan, mungkin ukiran-ukiran yang ditemukan, itu bisa dibuktikan ini umurnya sudah berapa tahun, dan mengapa ukiran-ukirannya itu adalah gambarnya seperti itu, misalnya anggur, buah delima, kemudian apalagi ya, kecubung, dan sebagainya. Itu membuktikan pada saat itulah Tuhan Yesus lahir. Ya, jadi yang pertama, Tuhan Yesus itu atau agama Kristen itu bisa dibuktikan secara akal budi. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, dia bisa dibuktikan secara akal budi. Yang kedua adalah apakah maksudnya Tuhan Yesus itu datang ke dunia? Ini jelas ya, Bapak Ibu ya. Maksud kedatangan Tuhan Yesus itu berbeda ya. Agama lain kita berusaha untuk mencapai Tuhan. Tetapi agama Kristen tidak. Kenapa? Karena Tuhan Allah itu maha suci, sedangkan manusia itu berdosa. Cukup satu dosa saja, cukup satu dosa saja, cukup satu dosa saja untuk memisahkan saya dan Tuhan. Cukup satu. Tidak perlu dua, tidak perlu tiga, tidak perlu empat. Cukup satu saja. Artinya apa? Artinya saya tidak mungkin bisa mencapai Tuhan. Tidak mungkin. Nah, inilah Allah yang Maha Suci itu datang menemui saya, manusia berdosa, melalui Kristus. Yang kedatangannya itu sudah direncanakan. Agama lain kita harus berbuat baik, kita harus eh, melakukan persembahan-persembahan sehingga dosa kita ditutupi. Itu yang terjadi pada perjanjian lama. Tapi pada perjanjian baru, Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Inilah yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Saya juga katakan, kalau tokoh-tokoh agama lain ditiadakan, maka identitas agama itu tetap tetap ada. Tapi bila Kristus ditiadakan dari kekristenan, maka agama Kristen tidak ada artinya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan sebagainya. Tokoh-tokoh agama lain, kalau ditiadakan, identitas agamanya tetap sama. Tapi kalau agama Kristen tidak pernah berbicara tentang siapa itu Kristus, apa maunya Kristus, apakah kita setia untuk melakukan pekerjaan Kristus, maka kekristenan kita kosong. Kekristenan kita sia-sia. Kalau Bapak Ibu baca dari Keluaran 28 ayat 1 sampai 14, di situ menyatakan tentang berkat. Berkatnya itu luar biasa, tapi syaratnya ada. Syaratnya adalah mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup itu siapa? Tuhan Yesus. Mau mendengarkan Kristus dan setia melakukannya. Siapa? Orang-orang yang setia melakukannya, di situ janji berkat jelas lengkap. Saudara-saudara juga, kita semua berasal dari Indonesia ya. Berasal dari Indonesia. Bagaimana orang Kristen di Indonesia, bahkan di Amerika sekalipun, itu dianggap mengganggu, dianggap kuno, dianggap eh, ketinggalan zaman dan sebagainya. Akibatnya kalau kita lihat yang di mocking, yang di apa ya, dihina, itu selalu agama Kristen. Kenapa? Karena agama Kristen itu identik dengan Kristus. Dunia mocking Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dunia tahu pemilik segala sesuatunya itu adalah Tuhan Yesus. Saya nggak pernah dengar, atau mungkin saya yang nggak bergaul, tapi rasanya setiap kali ada anti itu selalu anti Christian, Christianity. Kenapa? Karena kita tahu sekarang kuasa gelap yang bekerja sekarang ini adalah si jahat. Si jahat itu bekerja untuk apa? Untuk mencari sebanyak mungkin orang agar tidak ikut yang namanya Kristus, agar jangan diselamatkan oleh Kristus. Jadi yang di mocking itu hanya Tuhan Yesus, hanya orang Kristen. Yang dipersekusi itu hanya orang Kristen. Kenapa demikian? Karena betul, Kristus adalah Raja di atas segala raja.
Dan apabila Kristus ditiadakan dalam kekristenan kita, maka sia-sia kekristenan kita. Kalau saudara dan saya ingin mendapat berkat, baca deh Keluaran 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Di situ dikasih tahu. Mau mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Cuman dua kok syaratnya. Mau dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu penting banget. Firman Tuhan itu mengandung kuasa. Kita nggak usah ngomongin filsafat, pengajaran ini dan itu. Kita cukup belajar firman Tuhan. Bukan berarti maksudnya hanya dibatasi dengan firman Tuhan. Tapi maksud saya adalah tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada yang ditulis di dalam Alkitab. Misalnya, saya belajar marketing. Saya belajar marketing, saya ketemu 2 Timotius 2 ayat 2. Itu adalah asas daripada MLM. Saya belajar ilmu politik dulu. Kalau belajar ilmu politik, saya tidak bisa dilepaskan dari Roma 13. Itu. Bagaimana pemerintahan itu asalnya dari Tuhan. Begitu ya. Jadi mau seperti apapun, mau dipandang dari sudut apapun, buku pinternya itu adalah Alkitab. Kembali, saya ingin menyatakan bahwa bila Kristus ditiadakan dari kekristenan, maka agama Kristen tidak ada artinya. Jangan takut nanti PowerPoint ini akan saya bagikan. Jadi walaupun kita tidak membaca sekarang, nanti Bapak Ibu bisa menelitinya di rumah ya. Nah, Yesus Kristus tidak pernah membuat buku, tidak pernah membuat lagu, tidak pernah membuat puisi, tidak pernah membuat kitab pengajaran, tidak pernah membuat buku teologi. Tetapi sampai hari ini terus-menerus orang membuat buku, lagu, puisi, buku-buku teologi dan sebagainya. Kenapa? Karena pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia bukan siapa-siapa. Segala sesuatu dijadikan di dalam dia. Ya, kehidupan Yesus Kristus yang hanya 33 tahun adalah singkat tetapi adalah teladan yang luar biasa. Itu yang pertama, kekristenan kita harus dibangun bukan dengan iman yang membabi buta, tetapi dengan akal budi. Akal budi kita bisa menerima bahwa He is the one, He's different from others. Nah, sekarang yang kedua, ini kan sudah dengan akal. Sekarang perasaan kita. Perasaan, bisa dua. Perasaan adalah reaksi terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau peristiwa atau pengalaman. Nah, perasaan itu sebetulnya reaksi. Tetapi penekanan yang salah pada perasaan akan menyebabkan banyak orang tidak yakin akan hubungan pribadinya yang sangat penting dengan Allah. Jadi kalau kita salah menekankan perasaan, itu akan membuat orang menjadi tidak yakin dalam hubungannya dengan Tuhan. Betul, pada dasarnya manusia itu diciptakan penuh dengan perasaan. Dan setiap hal yang dilakukan pasti menyangkut perasaan. Aduh, bunganya bagus banget. Aduh, bunganya harum sekali. Aduh, pemandangannya indah sekali. Itu apa? Reaksi kita terhadap satu peristiwa, satu pengalaman. Aduh, saya senang banget Ibu Nanda besok ulang tahun nih, tanggal 3 Juni. Pasti hatinya berbunga-bunga. Bukan cuma Bu Nanda, tapi juga ada ibu-ibu yang lain, ada Ibu Ike, ada Ibu Vivi, ada Ibu Anita, ada Bapak Tobing, dan semua teman-teman yang lainnya pasti akan sukacita sekali. Kenapa? Karena bereaksi terhadap satu peristiwa atau pengalaman yang baik. Teman kita berulang tahun. Tapi hati-hati, jangan menggunakan penekanan yang salah. Karena penekanan yang salah pada perasaan akan membuat orang tidak yakin pada hubungannya dengan Tuhan Allah. Kenapa demikian? Kenapa demikian ya? Jangan menekankan kepada perasaan karena yang keempat di situ ditulis di bagian yang ke B ya, nomor 4 adalah karena nomor 3 sebetulnya ya, karena perbedaan kepribadian, tolong diisi nomor 3 ya,
Karena perbedaan kepribadian, tidak semua orang yang menerima Kristus akan mengalami perasaan yang berbeda juga. Ada orang yang berapi-api, ketika dia menerima Kristus, dia begitu meluap-luap ya. Kejadiannya begitu dramatis, seperti misalnya Paulus. Ya kan, dia harus ditegur dulu oleh Yesus yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Harus ada satu kejadian yang dramatis. Kenapa? Karena Paulus adalah seorang yang ini ya kolerik, orang yang kolerik. Kan kita belajar ada sanguin, kolerik gitu ya. Nah, dia adalah seorang yang kolerik ya, orangnya pinter gitu. Mesti pakai mesti pakai logika. Kalau nggak pakai logika enggak aja gitu. Tapi ada juga orang seperti Timotius tenang. Kenapa? Karena dia sudah diajarkan oleh neneknya dan ibunya, ya kan? Jadi apa namanya? Dia sudah mengenal itu secara turun-temurun sehingga dia orangnya tuh tenang, tidak seperti Paulus yang menggebu-gebu. Dan yang keempat, Bapak Ibu, kehidupan Kristen itu harus diterima dan dijalani dengan dasar iman. Dengan dasar iman, bukan dengan perasaan. Ibrani 11 ayat 1, di situ nanti Bapak Ibu akan melihat apa itu definisi daripada iman. Jadi kehidupan Kristen itu jangan kita dasari berdasarkan perasaan kita yang naik turun, tetapi apa kata firman Tuhan, ya berdasarkan iman, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Firman siapa? Firman Kristus, firman Tuhan. Jadi kita menjalaninya, perasaan kita itu harus berdasarkan firman Tuhan, bukan uh, saya koreksi. Kita menjalani hidup bukan dengan perasaan, tetapi kita menjalani hidup dengan iman. Iman timbulnya dari mana? Dari pendengaran. Nah, yang keenam, di sini dilihat bahwa eh, keyakinan itu mestinya nomor 5 ya. Keyakinan itu kalau di buku saudara nomor 5. Keyakinan itu berdasarkan pada kesaksian dan jawaban doa yang dapat dilihat dan juga kuasa daripada firman Tuhan. Keyakinan yang saudara bisa dapatkan untuk menjadi seorang Kristen itu juga bisa dilihat dari kesaksian dan jawaban doa yang dapat dilihat juga dari kuasa dari firman Tuhan. Saya akan membacakan cepat saja 1 Yohanes 5 ayat 9. 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tadi di depan ada orang yang bertanya, emang kalau jadi orang Kristen itu bisa masuk surga ya? Bisa, bisa tahu. Kenapa? Karena keyakinan itu berdasarkan firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 13 mengatakan, terutama 1 Yohanes 13 ya. 1 Yohanes 5 ayat 13 mengatakan, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi bukan katanya Pak Tobing karena beliau adalah gembala jemaat,
katanya Pak Pendeta Bara karena beliau adalah pengajar Alkitab. Tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita memiliki anak, maka kita juga memiliki hidup yang kekal. Dan kita bisa tahu, bukan ragu-ragu, bukan kira-kira, bukan benar nggak ya? Enggak, tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi keyakinan itu bukan berdasarkan perasaan, tapi keyakinan itu berdasarkan firman Tuhan. Termaksud keyakinan memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu, keyakinan itu juga bisa berasal dari kesaksian di dalam hati kita. Karena roh itu eh, ada bersama-sama dengan kita dan roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak Allah, ya. Dan juga kesaksian pimpinan daripada Roh Kudus. Ayatnya nanti Bapak Ibu baca ya. Eh, Waktunya agak cukup mepet karena tadi minggu depan kita akan banyak membaca bersama-sama, ya. Kemudian juga jangan pakai perasaan, tetapi keyakinan itu juga bisa terlihat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang setelah ia menerima Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. 1 Yohanes 2 ya sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya mau memberikan sedikit tambahan tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah dia menerima Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu pasti tahu, secara ilmu pengetahuan, sesosok manusia itu dibentuk atas dua hal. Yang pertama adalah genetika. Makanya wajah kita mirip dengan orang tua kita. Mungkin penyakit-penyakit yang diturunkan juga adalah penyakit-penyakit dari orang tua kita atau dari opa kita atau dari oma kita. Jadi kita dibentuk dari secara genetika. Bukan hanya genetika, tetapi juga secara lingkungan. Begitu ya. Jadi walaupun nih anak-anak kita misalnya kita berangkat dari Indonesia, ada yang dari Tegal, ada yang dari Brebes, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Pada saat mereka pindah ke Amerika, lingkungannya, lingkungan sekitarnya itu berbahasa Inggris, anak-anak kita ini berbahasa Inggrisnya bagus. Kenapa? Karena dia hidup di dalam lingkungan yang membentuk dia. Hati-hati. Secara genetika kita sudah menurunkan, tetapi yang paling berbahaya ini adalah lingkungan sekitar kita. Jadi sesosok manusia itu dibentuk oleh satu secara genetika, ya kan? Saya, kata orang tua saya, mirip sama ibu saya. Katanya kalau senyum, kalau bicara, katanya seperti ibu saya. Padahal ibu saya udah meninggal udah lama sekali. Tetapi cara dia berbicara tetap ada di dalam saya. Kenapa? Karena ibu saya menurunkan gen itu, genetika itu, sifat-sifat ibu saya juga ada di dalam saya. Tapi kemudian saya juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana saya dulu bermain, di mana saya bersekolah, di mana saya melayani, itu sangat mempengaruhi saya. Orang Inggris mengatakan, show me your friends and I'll show you your future. Artinya dengan siapa saya bermain, dengan siapa saya menghabiskan waktu saya, akan membuat saya seperti itu. Misalnya kalau saya bergaul dengan orang yang bekerja di klub malam, yang bekerjanya malam, jadi paginya dia tidur, begitu ya. Maka jam badan saya juga akan seperti mereka. Kita begadang siang tapi kita tidur gitu ya. Tapi kalau orang saya bergaul dengan yang morning dengan orang-orang morning person gitu ya, yang punya tujuan, yang punya apa, saya juga akan terbentuk itu. Nah, secara ilmu pengetahuan katanya demikian. Tapi tahukah Anda bahwa ada satu lagi yang akan mempengaruhi atau membentuk hidup Anda ketika Anda membuka diri.
Siapa itu? Roh Tuhan. Roh Tuhan itu adalah roh yang dahsyat. Roh Tuhan adalah roh yang bisa menjungkir balikan. Kenapa? Karena kita ini ciptaannya dia kan. Jadi kalau kita mempersilahkan roh Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita, maka DNA kita akan dirubah oleh Tuhan. Saya punya sifat akan seperti Bapa saya di sorga. Saya punya pemikiran, karena saya bergaul di dalam firman Tuhan, maka saya punya tujuan hidup menjadi berubah seperti yang roh Tuhan inginkan. Bapak Ibu pasti suka makan apel, ya kan? Pada waktu kita makan apel, kita nggak lihat tuh di dalamnya ada vitamin C. Tapi kita tahu bahwa dengan makan apel satu apel per hari, apa namanya, keep doctor away ya, whatever ya, namanya apa gitu ya. Artinya karena kita makan apel, di dalamnya ada vitamin C, dan vitamin C itu akan menaikkan imunitas saya sehingga saya nggak gampang sakit. Tahu ketika saya makan pisang, di dalamnya ada potasium, nggak kelihatan potasiumnya. Tadi juga vitamin C-nya nggak kelihatan, tetapi manfaat dari potasium itu banyak dalam kehidupan saya. Misalnya apa? Menjaga kadar gula, membantu otot-otot penyerapan, ya kan, mencegah osteoporosis, ya kan, apa namanya, mencegah stroke karena darah tingginya bisa di apa dicegah begitu. Kemudian potasium juga memiliki khasiat untuk mencegah batu ginjal dan sebagainya. Tapi saya makan pisang, saya nggak lihat potasiumnya, manfaatnya, tapi bisa saya rasakan. Begitu juga dengan membaca firman Tuhan. Pada saat saudara membaca firman Tuhan, sebetulnya saudara, DNA saudara sedang diperbaiki oleh Tuhan. Kenapa? Karena DNA Allah akan ditransfer di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami perubahan yang luar biasa. Maka dari itu, saya paling senang kalau ada khotbah itu yang berbicara tentang firman Tuhan. Boleh berbicara tentang kesaksian pribadi, boleh banget gitu ya. Boleh banget. Tetapi sesungguhnya yang bisa mengubah orang itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya, dia bisa menusuk dalam sekali orang yang mendengar firman Tuhan, tapi orang yang menyampaikan firman Tuhan juga bisa diubahkan. Maka kalau saudara banyak membaca firman Tuhan, maka kehidupan saudara harusnya bisa berubah. Kenapa? Karena DNA-nya saudara itu lagi dibenerin nama Tuhan. Roh Kudus itu lagi bekerja di dalam diri saudara. Ketahuan orang yang baca firman Tuhan, seperti tadi ya di berkat ya, di Keluaran 28, senang membaca firman Tuhan, setiap melakukannya, orangnya beda. Pasti beda. I can guarantee it. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong, bukan mutiara yang. Udah ya. Yang pertama, menjadi orang Kristen, kita bisa bertanggungjawabkan secara akal budi. Yang kedua, menjadi orang Kristen bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman. Tetapi yang ketiga, menjadi orang Kristen itu harus berdasarkan kemauan, ya, seperti orang dalam pernikahan. Cocok nih, Pak Saur, Pak Bangun Harahap waktu melihat Ibu Saur, cocok nih Ibu Saur. Lalu senang saya sama Ibu Saur, gitu. Tapi Pak Bangun dan Ibu Saur tidak mungkin menjadi sepasang suami istri kalau tidak ada kemauan, tidak ada tindakan konkret. Maka bagian yang ketiga untuk menjadi seorang Kristen harus ada yang namanya kemauan. Kalau saudara tidak mau taat kepada kebenaran, saudara tidak akan tahu kebenaran, tidak mau berjalan dalam terang, tidak dapat melihat terang itu. Yohanes 7 ayat 17. As simple as that. Mau enggak? Mau enggak taat kepada kebenaran? Mau enggak tahu kebenaran? Kalau enggak, ya enggak bisa melihat, enggak bisa mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Jadi yang ketiga adalah kemauan. Kalau tidak mau, ya tidak bisa mengalami itu semuanya. Tapi ada juga alasan mengapa orang menolak untuk menyerahkan hidup mereka, ya kan, kepada Tuhan. Alasan pertama, aduh, takut deh.
ntar Tuhan ubah lagi rencana. Jangan-jangan saya dari dulu sudah bercita-cita untuk menjadi seorang businesswoman, misalnya begitu ya, atau menjadi seorang lawyer. Nanti Tuhan ubah, saya mesti pergi lagi ke Sumba, saya mesti pergi lagi ke suku laut, saya mesti pergi lagi ke begitu ya. Takut, takut. Nanti Tuhan ubah rencananya. Padahal sebenarnya 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan dia memberikan lebih dari yang kita pikirkan. Jangan takut. Jangan takut. Ini alasan pertama nih. Kenapa orang tidak mau menjadi orang Kristen, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena dia takut Tuhan mengubah rencananya. Yang kedua, karena dia punya kesombongan intelektual. Wah, orang-orang yang melayani pekerjaan-pekerjaan hamba Tuhan itu kelas kedua begitu. Kerenan saya dong jadi lawyer dong. Kerenan saya dong jadi dokter dong. Karena ada kesombongan intelektual. Padahal ilmu yang paling susah untuk dipelajari itu teologi ya. Ilmu tentang Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dirinya bahwa dia mengerti Tuhan 100%. Tidak ada. Makanya barangkali disitulah muncul adanya perbedaan-perbedaan doktrin, perbedaan-perbedaan dogma. Tapi Tuhan saya yakin, walaupun kita mengertinya baru sebagian, tapi hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, perbedaan doktrin itu tidak akan membuat si A masuk surga dan si B tidak masuk surga. As long as kita menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita, maka surga akan menjadi bahagian kita. Jadi ada orang, mengapa dia tidak mau ikut Tuhan? Karena sombong. Karena sombong dan menganggap orang lain itu lebih rendah. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Dan ada orang lain menolak apa namanya untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Takut nanti jadi miskin, mesti nyumbang kanan, nyumbang kiri, harus menyerahkan seluruh harta milik mereka. Padahal ngumpulinnya setengah mati, begitu ya. Dan yang ketiga, yang keempat, yang D, ada juga yang takut untuk mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Nah, kalau sampai takut mempercayakan hidup kepada Allah, berarti dia belum bertemu dengan siapa itu Allah. Kalau sampai takut untuk bekerja untuk Allah, berarti dia belum tahu dengan siapa dia berhadapan. Allah kita nih Allah pemilik langit dan bumi loh. Allah pemilik langit dan bumi. Kok jauh takut mempercayakan hidup. Tapi ternyata itu adalah alasan mengapa orang menolak untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan selanjutnya, tadi di bidang di kemauan ya. Di kemauan itu yang pertama dia tidak mau, yang kedua ada alasan-alasannya kenapa dia tidak mau, dan yang ketiga karena ya dia sering melakukan dosa yang bolak-balik itu lagi, disengaja, disengaja, disengaja. Bohong lagi, mencuri lagi, korupsi lagi, ya kan? Nah, dosa yang disengaja itu membuat nggak apa-apa tuh, atau saya diterima nggak ya sama Tuhan, sehingga mengakibatkan orang itu menjadi ragu-ragu akan kesungguhan imannya kepada Kristus. Dosa disengaja, minta ampun aja, gampang kok gitu. Jadi tidak menghormati Tuhan ya, tidak ada kemauan untuk submit kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah si iblis ini yang membuat kita banyak sekali manusia itu disesatkan, dibelenggu kemauannya. Yohanes 8 ayat 44, ini saya perlu baca untuk kita semua. Yohanes 8 ayat 44. Firman Tuhan mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, yaitu kehendak iblis, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ini yang menyebabkan orang tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Iblis. Kita didustain sama dia. Kenapa? Karena dia ingin kita binasa. Dan iblis ini tidak muncul dengan sesuatu yang menyeramkan ya. Kadang-kadang fun,
Kadang-kadang kita bisa enjoy, padahal itu menuju kepada kebinasaan. Di Amerika kita mengalami itu ya, bagaimana iblis itu begitu mengecoh orang-orang Kristen ya, mengecoh anak-anak saya beberapa minggu yang lalu berdiskusi dengan teman-teman pelatih juga ya, ada Satan Club masuk ke SD elementary school ya, dan orang-orang yang ikut, orang-orang dewasa even yang ikut di dalamnya mengatakan kita nggak percaya kok sama iblis, tapi kita ini kok kita senang aja karena di dalamnya itu ada kebebasan, ada critical thinking dan sebagainya. Jadi hati-hati. Ini iblis akan mendustai dan ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Jadi kalau begitu, bagaimana menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh? Singkatnya adalah saya akan memberikan kepada saudara beberapa kebenaran-kebenaran dasar. Yang pertama, Tuhan, Tuhan Allah mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi umat manusia, dan punya rencana yang indah bagi hidup saudara. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah mengasihi saudara. Dia bukan cuma mengasihi saudara, tapi dia juga punya rencana. Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, saya tidak lahir ke dunia ini karena iseng-iseng, karena papa mama ketemu. Enggak. Sebelum kita dijadikan, itu Tuhan sudah melihat kita. Dan Tuhan sudah punya rencana yang baik atas diri kita. Gimana rasanya kalau ada seseorang menyapa mengatakan, hey Mut, ada yang sayang sama kamu. Oh, pasti kita mengucap syukur minta ampun. Wah, ada yang sayang sama saya. Yes, ada yang sayang sama kita. Tuhan Allah sayang sama kita. Bukan cuma mengasihi, tapi dia juga punya rencana untuk kita. Tetapi manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupannya. Kalau kita lihat gambar ini, manusia yang berdosa itu terpisah dari Tuhan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Cukup satu dosa membawa saya dan saudara-saudara ke neraka. Tidak perlu 2 dosa, tidak perlu 3.000 dosa, tidak perlu 3 miliar dosa. Cukup satu dosa. Dan akibatnya adalah Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Sin separates us from God. Tuhan Allah Maha Suci, manusia penuh dosa. Kita terpisah dari Tuhan Allah. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan sendiri oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa saudara. Lalu saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupan saudara. Roma 5 ayat 8 mengatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan pada saat kita sudah menjadi orang baik. Masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Saya harus baca ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bisa dibuktikan. Tertulis bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bisa dibuktikan. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ada saksi. Bisa dibuktikan. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara yang telah meninggal. Jadi pada waktu Rasul Paulus menulis surat
Korintus ini dia mengatakan orang-orang yang menyaksikan itu diantaranya masih banyak yang hidup. Saksinya, saksi yang hidup. Bisa dibuktikan. Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Dia telah mati, dia telah bangkit, dan dia telah menampakkan diri kepada banyak sekali orang. Dan Yesus, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan baik. Walaupun kita terputus, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Itu sebabnya Allah datangin manusia. Karena manusia tidak bisa datangin Allah. Satu-satunya jalan adalah Allah mesti datangin manusia. Dan itu melalui Yesus Kristus. Dan yang keempat, ini kebenaran yang paling penting berbicara tentang kemauan. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dulu dan Tuhan kita. Juru selamat dulu, kenapa? Karena saya berdosa. Satu dosa saya membawa saya ke neraka. Saya harus menerima Yesus untuk jadi juru selamat saya dulu. Dan menjadi Tuhan. Baru setelah kita diberesin, kita jadikan dia Tuhan kita. Dengan cara apa? Dengan mengundangnya secara pribadi. Ya, dengan demikian saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupan saudara. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini yang paling penting untuk saya bacakan, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Tapi kalau Kristus mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, dan jikalau tidak ada orang yang mendengar suaraku dan tidak membukakan pintu, aku tidak masuk. Atau, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, tetapi tidak mau membukakan pintu, Yesus juga tidak bisa masuk. Jadi yang keempat adalah kita harus memiliki kemauan untuk menerima Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Meminta Yesus masuk ke dalam hidup kita belum cukup. Kita harus memiliki iman, yakin bahwa dia akan masuk ke dalam hidup kita sesuai dengan janjinya. Ingat bahwa pribadi yang kita undang masuk ke dalam hidup kita itu bukanlah manusia biasa. Diisi ya Bapak Ibu di bukunya. Dia adalah anak Allah. Sekali saudara telah mengundang Kristus, jangan minta dia lagi berulang kali. Kenapa? Karena hal itu akan melukai hatinya dan bertentangan dengan prinsip iman. Misalnya suatu hari Ibu Dahlia mau masuk, mau bertamu ke rumah saya. Ibu Dahlia ketok pintu, lalu saya buka pintu, lalu saya bilang, Ibu Dahlia, ayo masuk gitu. Kemudian saya tutup pintu. Ibu Dahlia sudah masuk di dalam rumah saya. Tapi kemudian saya nanya, mana nih Ibu Dahlia? Kok nggak kedengaran nih suaranya? Lalu saya teriak-teriak, Bu Dahlia, Bu Dahlia. Lalu saya buka pintu lagi, ada orang lain. Lalu saya bilang, Ibu Dahlia masuk dong, Ibu Dahlia masuk. Kalau begitu pasti Ibu Dahlia akan sedih sekali. Orang saya sudah ada kok di dalam rumah, tetapi kamu tidak membiarkan saya berinteraksi dengan kamu, sehingga kamu tidak tahu bahwa saya sudah ada di dalam rumahmu, sehingga kamu repot-repot mengundang saya berkali-kali untuk masuk. Ibu Dahlia saja bisa sedih, apalagi Tuhan, karena hal itu akan melukai hatinya dan bertentangan dengan prinsip iman. Iman itu apa? Kita percaya, ya. Akhirnya janganlah bergantung pada perasaan, janji dari firman Allah lah yang harus menjadi pegangan kita, bukanlah perasaan kita yang berubah-ubah. Terima kasih, minta maaf waktunya terlalu panjang, tapi mudah-mudahan cukup jelas ya. Ibu Sian masih ada. Terima kasih Ibu Sian.
Sampai malam, Ibu masih ada. Terima kasih ya, Bu. Iya, baik. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kita harus selesai sebentar lagi ya, karena teman-teman yang ada di Colorado, Ibu Cindy dan Ibu Lita, atau sudah tidak ada ya? Masih ada, Bu. Oh, masih ada, Ibu Cindy masih ada Iya, ya? Waduh, hebat. Ibu mesti dapat Cindy, hadiah itu. itu dia. Iya, kita baik. Ibu Lita sama Ibu Cindy sudah 10:30 malam. Terima kasih loh, masih semangat. Sama-sama. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada yang kurang jelas. Oh, Ibu Cindy udah kelihatan ini. Selamat malam menjelang tengah malam. Oke, silahkan. Yang mau bertanya, terlalu cepat saya minta maaf. Nggak apa-apa ya. Minggu depan janji nggak cepet-cepet deh. Itu Bu Mutiara, itu kan Ibu kasih material ya, yang PDF itu kan. Itu kan mestinya ada isi berkaitan dengan apa yang tadi Ibu baca ya. Itu semua ada di situ jawabannya ya, Bu ya. Betul. Untuk Bapak Ibu nanti diisi di bukunya, di dalam PDF nanti yang akan dibagikan. Kalau dia digaris bawahi dan menggunakan huruf besar semua, berarti itu adalah isiannya. Ya, Oh gitu. isiannya. Oke. Ibu Sian nanti dibantuin deh ngisinya ya. Ibu Liung bisa bantu. Don't worry. Ya, oke. Yang di DKI Ebenezer belum punya Mm-mm. bukunya karena tiba-tiba bergabung hari ini. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa tanya sama Ibu Mutiara ya. Boleh, boleh. Nanti buku bisa dikirimin, don't worry. Jadi mulai minggu depan udah bisa isi di buku. Ibu Lisa, ada pertanyaan nggak Ibu Lisa? Ibu Lisa ini dibawa sama Ibu Tiur nih. Padahal istrinya pendeta. Ibu Anita juga istrinya pendeta. Ibu Nanda masih ada nggak? Masih ya. Ibu Lisa mungkin ada pertanyaan atau Ibu Dahlia, Bapak Bangun. Teman-teman dari Nalta, ada pertanyaan nggak? Ada? Jangan dadah-dadah. Ada pertanyaan enggak? Atau Ibu Lita, Pak Niki, silahkan. Kita masih ada waktu berapa menit lagi, Bu? Bu Tina? Ini 9.35, tadi targetnya 9.15, jadi udah Iya. kelebihan. Nih, kelebihan. Oke, Bu Mutiara, short Iya, question. iya. Jadi ngelihat overall menyangkut masalah pengenalan akan Kristus. Ini ada kombinasi antara apa ya bilangnya antara dogmatis sama mempelajari ini sendiri gitu loh. Lebih konkretnya Ada gimana? jadi apakah memang 50% barangkali kita dogmatis, tapi ada 50% juga memang we will knowing further, lebih jauh untuk mempelajari tentang bagaimana pengenalan tentang Kristus ini melalui iman. Iya, Kira-kira bagaimana, Bu? Sorry, iya, thank you. iya. Jadi sebetulnya di dalam kelas BIMOV ini, Bapak Ibu, saya tidak akan membicarakan soal doktrin ya. Doktrin-doktrin yang bisa membedakan antara satu gereja dengan gereja yang lainnya. Di dalam BIMOV ini kita akan belajar saja hal-hal yang sangat mendasar bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus. Menjadi seorang murid Kristus nomor satu adalah dia sendiri, namanya aja murid ya. Jadi dia sendiri mesti belajar tentang bagaimana caranya menjadi murid. Nah, tidak mungkin seseorang disebut murid kalau dia tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya. Betul ya, Pak Niki? Betul, Betul ya. Nah, setuju, untuk setuju. menjadi murid Kristus itu ada tiga hal yang tadi kita belajar. Bukan karena dia adalah seseorang dengan KTP Kristen, enggak.
Karena seperti seorang yang menikah atau di dalam perkawinan, yang menikah kan bukan mama papanya, yang menikah kan dirinya, betul ya? Jadi dia harus memilih sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya, dan dia harus bertanggung jawab atas pilihannya tersebut, gitu ya. Nah, untuk bisa memilih pasangan hidupnya, nomor satu dia mesti lihat secara akal budi, ini orang ini layak nggak untuk menjadi pasangan hidup saya. Secara akal budi mesti mesti nyambung nih, mesti bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nomor dua, perasaan saya dalam hubungan ini bagaimana? Apakah perasaan saya benar-benar memerlukan Tuhan untuk menyelamatkan saya? Itu satu. Perasaan saya bagaimana? Apakah perasaan saya itu yang menjadi menjadi apa nahkodanya begitu ya? Atau saya menjalani pernikahan itu atau perkawinan itu dengan iman? Karena kan dulu kan udah apa eh, karena kan dulu kan katanya sehidup semati, susah dan senang gitu kan ya. Jadi harus jalanin dengan iman gitu kan. Dan yang ketiga adalah kemauan. Mau enggak untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau enggak mau, Tuhan tadi bilang di dalam Wahyu 3 ayat 20, kalau enggak ada yang mau dengar, enggak ada yang mau membukakan, aku enggak bisa masuk. Gitu kan? Rumah kita aja kalau digedor kita nggak mau, apalagi Tuhan. Kita punya free will. Tetapi itu tadi yang Nah, katakan, apa namanya, kehidupan kita akan dibentuk eh, seadanya aja gitu ya, secara genetika ya begitu, secara lingkungan ya begitu. Tapi yang harus bikin kita berbeda adalah kalau kita punya roh Tuhan gitu. Nah, itu pelajaran yang sangat basic aja, Pak. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan Kristen. Nah, makanya penting sekali untuk ikut-ikutan Bible study ya, supaya secara secara jelas kita bisa mempertanggungjawabkan kekristenan kita. Gitu. Tadi saya bilang, thank makan you. apel di dalamnya ada vitamin C, makan pisang di dalamnya ada potasium, makan firman Tuhan di dalamnya ada DNA-nya Tuhan. Amazing. Ada Amen. DNA-nya Tuhan Amen. itu. Ya kan, walaupun mungkin pengertian kita tidak sempurna, tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Itu baik. nggak ada yang bisa memonopoli dengan mengatakan saya paling benar. Nggak ada itu. Oke. Asik. Thank you, Bu. Nah, sama teman-teman dari Inaltan nanti katanya mau ada ibadah siang ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak Harahap mungkin mau bertanya, Pak Harahap, Ibu Saul, atau Pak Toga juga boleh bertanya. Silakan Pak Toga. Tidak ada. Di sini masih banyak yang belum punya buku ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang belum punya buku, silakan daftarkan dengan yang merekrut Bapak Ibu ya, supaya ketahuan kita harus membuat berapa buku tambahan lagi. Ibu Tiur, mungkin ada tambahan? Silakan Ibu Tiur. Ibu Tiur mute mesin. Masih mute, Bu. Itu kita mengundang. Kan kita cuma sekali ya Bu mengundang. Itu kalau kita sudah mengundang Roh Kudus ke dalam kita cuma sekali kan Bu ya. Betul. Dan memang di dalam Alkitab juga dibilang kita juga nggak boleh menyakiti Roh Kudus ya Bu. Betul. Betul. Aja Bu ya kita mengundang. Kalau Tuhan sudah masuk, itu dia tinggal di dalam. Dan kita jangan sekali-sekali menyakiti Roh Kudus. Betul. Itu ya Bu ya. Betul. Iya. Terima kasih.
Nanti itu pertanyaan yang penting sekali dari Ibu Tiur ya. Kalau sudah mengundang Kristus masuk ke dalam hati kita, jangan lukai hatinya dengan minta dia masuk lagi. Oh, tapi nanti hidup saya penuh dengan kekalahan. Saya khawatir, saya ada caranya. Nanti kita belajar ya pada minggu-minggu yang akan datang. Saya rasa demikian dulu Ibu Tina. Minggu depan Baik. kita akan ketemu lagi, tapi on time ya. Kalau bisa 7.30 boleh, supaya kita jangan terlalu malam selesainya, khususnya untuk Bapak Ibu yang ada di Colorado, karena mereka 1 jam lebih cepat dari kami. Kalau yang di Jakarta nggak apa-apa, tapi kalau yang di Colorado kasihan. Jadi kelas ini berapa minggu Ibu Mutiara? Kelas ini cukup panjang, Bapak Ibu, karena berkatnya banyak sekali. Jadi kita akan diberkati selama kurang lebih 26 minggu berturut-turut. Makanya kalau Bapak Ibu bisa mencatat pelajaran setiap minggunya, itu nanti bukunya bisa dibaca-baca. Dan saya nanti akan membagikan kepada Bapak Ibu buku yang Bapak Ibu harus baca dalam waktu senggang ya. TC1, bagaimana saudara yakin saudara orang Kristen, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu untuk diteruskan dibaca-baca dalam minggu ini. Silahkan ada pertanyaan di belakangnya dijawab. Dengan membaca buku itu, Bapak Ibu lebih jelas dengan apa yang barusan saya sudah sampaikan. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan jam 7.30 di waktu yang sama. Teman-teman dari Inalta sudah mesti living. Ya, Saya kembalikan kepada Ibu Tina. baik. Apa yang kami sudah dengar, kita sudah dengar. Kita akan mengulangi lagi dengan membaca sehingga benar-benar kita mengerti, bukan cuma mendengar tetapi merenung dan menyerapi sehingga apa yang kita dengar itu hidup. Jadi Tuhan itu benar-benar ada di dalam kita dan Tuhan yang memenangkan segalanya yang kita punya di dalam keterbatasan ini. Baik, kita udah selesai. Kita minggu depan, hari Senin, hari yang sama, jam yang sama, kita akan bertemu kembali. Saya minta itu untuk Ibu Tiur untuk bisa menutup acara ini. Oh, Ibu satu Tiur, lagi boleh ya, Bu? Kalau silakan. kita selama 3 minggu berturut-turut ini masih bisa mengundang teman-teman yang lain. Jadi silakan kalau ada teman-teman lain yang baru mau bergabung, silakan juga ya. Misalnya dari JKI Ebenezer, kalau ada mau tambahan, silakan teman-teman yang lain dari Jakarta, Pak Niki, kalau ada temannya juga, silakan bergabung. Karena nanti mulai Ya, bulan Juli, Bapak Ibu akan mulai didampingi oleh para pelatih. Nah, di situ sudah tidak bisa lagi untuk menambah teman yang baru. Jadi kalau ada teman, silahkan diundang. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Tiur. Silakan Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah mati menggantikan kami tergantung Tuhan di kayu salib Tuhan. Engkau bangkit Tuhan. Terus Engkau setia Tuhan mengajari murid-murid Tuhan yang galau Tuhan waktu itu. Engkau terus setia Tuhan mengajari, mendoakan Tuhan. Terus dan murid-murid selamat Tuhan sampai Engkau datang, Engkau naik ke surga Tuhan. Semua orang melihat Tuhan. Ini berita Tuhan, berita keselamatan ini bukan hanya dongeng Tuhan, tapi kami bisa tahu Tuhan dan sejarah mencatat siapa gubernurnya, siapa murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami Tuhan mau tunduk Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, meskipun kami tidak melihat, tapi Tuhan Engkau katakan Tuhan, siapa yang tidak melihat dan percaya Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami punya pengharapan menjadi
bersamamu Engkau kelak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua teman-teman dari Amerika Tuhan, dari Denver, dari di sini dari LA Tuhan, semua teman-teman dari Indonesia. Tuhan, kami mau Tuhan, tunduk Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami Tuhan. Tuhan rendahkan Tuhan. Biar kami Tuhan layak Tuhan menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Tuhan, kami perlu Tuhan, Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan setiap pagi Tuhan, di mana kami menghirup udara Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, seperti Engkau terus mengajari kami Tuhan, di mana Engkau terus berdoa di pagi hari Engkau datang Tuhan kepada Bapa di surga. Pada malam hari Tuhan Engkau juga berdoa. Ajar kami Tuhan untuk setia Tuhan juga berdoa. Di mana kami bangun, kami kembali berkarya Tuhan dalam keseharian kami bekerja, memakai Tuhan kedua tangan dan kaki kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan kebenaran firman yang telah kami dengar, Tuhan tolong Tuhan dengan roh kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan. Dan kami Tuhan dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan di dunia ini. Dan suatu saat Engkau mendapati kami Tuhan, kami menjadi Tuhan Engkau akan memberikan mahkota kehidupan untuk kami. Oh Bapa dalam surga, begitu indah Engkau Tuhan. Kami Tuhan, pada minggu ini Tuhan, minggu pertama ini, kami telah belajar Tuhan, bagaimana Tuhan, apakah kami ini Kristen atau cuma karena Kristen-Kristenan. Tapi Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi Petrus-Petrus yang Engkau Tuhan doakan Tuhan. Kami menjadi kuat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami mau berpisah Tuhan. Tuhan berikan kasih setiamu Tuhan. Biar kami terus membaca firman Tuhan setiap saat, terus bergantung pada Engkau Tuhan. Karena kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong ampunkan segala dosa-dosa kami Tuhan yang kami perbuat kepada sesama, yang sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Kami percaya Engkau telah menghapuskannya Tuhan. Tuhan, kami hanya mau bergantung di dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang kuat Tuhan, yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam. Malam. Malam.